از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafazal Masih, sebuah program yang akan membahas tentang sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terdapat dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan kita akan membahas satu topik yang sangat menarik tentang tragedi langit dan bumi sebagai tanda kebenaran pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi. Namun sebelum kita masuk kepada bahasan kita kali ini, seperti biasa kita akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dili? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Iya Pak, kita masih akan membahas tentang beberapa tanda ya untuk tentang pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ya, sebagai bentuk tanda kebenaran ya atas pendakwaan beliau sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi. Ya. Secara khusus ya, tema kali ini adalah tragedi langit dan bumi ya, di mana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam membahas tentang wabah penyakit ya, dengan munculnya pes dan juga kolera serta perang samawi atau yang beliau maknai sebagai mubahalah dengan para penentang Islam. Nah, maka kita akan bahas satu persatu fenomena tersebut. Ya, mungkin kita mulai dari wabah penyakit pes ya Pak. Nah, di tahun 1902 ya, di Hindustan ketika itu terjadi wabah pes. Wabah pes ini demikian menakutkan karena banyak sekali memakan korban jiwa. Namun atas isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ya menganggap bahwa wabah tersebut sebagai tanda bagi kebenaran pendakwaan beliau. Ini yang menarik. Mungkin bisa dijelaskan Maulana, apa korelasi ya wabah pes tersebut dengan kebenaran pendakwaan beliau, dan kemudian apakah ada nubuatannya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa tersebut? Mangga Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kalau kita mau mengukur sebuah kebenaran, nah Hadrat Masih Maud salam itu selalu mengambil referensi berdasarkan Quran dan Sunnah junjungan kita dan Rasulullah SAW. Kalau kita mau merujuk kepada Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat yang ke-83. Kenapa 83? Karena di kitab Quran itu Bismillah ditulis sebagai ayat yang pertama. Kalau di Quran pada umumnya itu ayat yang ke-82, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Itu jelas sekali bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa idza waqa'al qawlu, dan apabila Allah telah menentukan keputusannya kepada mereka. Keputusan di sini keputusan apa? Keputusan tentang sebuah ancaman yang telah ancaman kepada orang-orang yang menolak kebenaran. Bahasa Allah sebutnya apa? Wa idza waqa'al qawlu. Jadi waqa'al qawlu itu kalau di bahasa Arab itu, waqa' itu meletakkan perkataan. Tapi hakikatnya bukan itu makna harusnya diterjemahkannya. Tapi ketika Allah telah menentukan sebuah keputusannya kepada mereka, akhrajna lahum, maka Allah akan mengeluarkan bagi mereka dabatan minal ard. Nah itu sebuah dabbah, seekor dabbah dari bumi, tukallimuhum,
yang pada umumnya diterjemahkan oleh Quran lain itu kalau mereka berbicara kepada mereka. Padahal hakikatnya tukalim itu artinya menyakiti, menggerogoti terhadap mereka. An-nasa bahwasanya manusia kanu bi ayatina la yuqinun. Karena manusia sudah tidak meyakini lagi terhadap tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sekali. Kalau di hadis Tirmizi misalnya, di Muslim banyak sekali tentang kiamat tidak akan pernah datang sebelum 10 tandanya muncul. Salah satunya adalah akan munculnya al-masih, dabbatul ard, tul'u syamsu min maghribiha, akan terjadi 3 kali gerhana, akan terjadi nyala api di Yaman. Jadi di hadis jelas disebutkan dabbatul ard. Cuma memang ketika Rasulullah SAW bersabda tentang dabbah, itu tidak dirinci. Sehingga banyak para mufassir ini begitu terkecoh dengan kalimat ini. Jadi mereka memahaminya dabbatul itu hewan melata yang berbentuk ada sisiknya. Nah, Masih Muslim menjelaskan dabbatul ard di sini adalah sebuah bakteri. Karena di situ tuh kalimuhum bahasanya, yang akan menggigit, akan menggerogoti kamu. Nah itu yang jelas disebut oleh beliau bahwa kehadiran PES tahun 1902 itu adalah nubuatan Allah SWT yang telah digenapkan tentang pendawaan beliau bahwasanya salah satu tanda kiamat itu al-masihnya dulu muncul dulu. Jadi bukan dabahnya dulu, tapi al-masih dulu muncul. Tiba-tiba mereka juga tidak menerima atas pendawaannya, maka sebagai hukumannya tadi dikatakan wa idza waqa'al qaulu alaihim. Maka ketika Allah telah memutuskan atas pembangkangan mereka itu, maka Allah mengeluarkan senjatanya ini dalam bentuk dabbatul ard, bakteri. Jadi zaman beliau ya dikatakan kan ribuan orang yang meninggal pada saat itu dengan wabah PES ini, sehingga negara harus membuat program vaksinasi. Tapi Masih mengatakan bahwa untuk jamaah saya tidak boleh ada yang divaksin satupun. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa PES ini bukan untuk orang yang beriman, bukan. Ini sebagai hukuman bagi orang yang tidak beriman. Dan ternyata dalam catatan sejarahnya banyak ribuan orang yang mati pada saat itu, tapi tidak satupun dari kalangan orang Ahmad yang meninggal. Adapun yang terpapar hanya sampai demam aja, tapi sembuh kembali. Kenapa? Karena beliau sendiri mengatakan kan, aku dapat tauhid Allah Subhanahu wa taala. Inni uhafizu kulla man fiddar. Sesungguhnya orang-orang yang bernaung di bawah rumahku, dia tidak akan pernah, aku yang akan menjaga mereka. Maka Rasulullah SAW melarang bagi jamaah saya yang beriman ke saya dengan full keimanan kalian, maka tidak boleh satupun yang divaksin. Karena PES hari ini bukan PES biasa. Wabah yang datang hari ini bukan wabah biasa, tetapi wabah untuk memberikan legitimasi kebenaran atas pendawaan beliau. Dan di Quran jelas bahwasanya sudah dinubuatkan 1400 tahun yang lalu sudah dikatakan. Dan Rasulullah SAW dalam menafsirkan ayat ini menyebut salah satu tanda kiamat, salah satu tanda akhir zaman itu adalah akan munculnya dabbatul ard. Hanya memang orang banyak yang kurang memahami apa itu dabbah. Ya kalau di akhir zaman ini mungkinnya selain PES ada wabah penyakit AIDS mungkin yang tidak ada obatnya. Nah itu kan sebuah bencana juga bagi kemanusiaan hari ini. Dan hari ini banyak, baru-baru kita dapat ada corona segala macam. Tentu itu bukan tanpa sebab. Pasti ada pesan yang tadi dikatakan di Al-Quran. Bahwasanya Allah Ta'ala membahasakannya wa idza waqa'al qaulu. Waqa'a itu meletakkan qaul kata-kata. Ya Allah bukan apabila Allah meletakkan perkataan, kan kalau terjawab seperti itu kan tidak akan dipahami. Maknanya itu ketika Allah telah memutuskan tentang kehancuran bagi seorang yang telah membangkang akan kebenaran, Allah akan mendatangkan dabbatul ard bahasanya. Tukallimuhum, yang akan menyakiti mereka. An-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dikarenakan manusia sudah tidak meyakini lagi tentang tanda-tanda kami kata Allah. Gitu. Nah tadi yang menarik Pak, bahwa karena dahsyatnya ya PES ini, kemudian pemerintah sampai kemudian membuat program vaksinasi. Ada satu hal yang menarik bahwa kemudian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
ya melarang ya jamaahnya untuk kemudian divaksin ya. Tujuannya bukan pembangkangan terhadap program pemerintah, tapi beliau merasa bahwa ini adalah suatu bentuk fenomena yang memang akan dijadikan sebagai tanda ya bagi pendakwaan beliau. Maka mungkin pertanyaan berikutnya adalah ya, wabah pes ini fenomena yang sangat besar, lagi berbahaya tadi ya, ribuan orang sampai meninggal. Maka faktor apa yang kemudian membuat Hazrat Ahmad dan juga para pengikutnya demikian yakin ya bisa melalui wabah yang sangat berbahaya itu? Faktor apa Pak yang paling menguatkan mereka? Ya, jadi tadi sebenarnya faktor keimanan yang telah Allah titipkan kepada beliau dan para sahabatnya. Karena tanda ini, wabah ini datang sebagai legitimasi kebenaran Rasulullah SAW, sebagai tanda bahwasanya Allah telah menyebutkan di Quran dengan cukup terang benderang, keputusan ini aku datangkan hanya bagi orang-orang yang tadi annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Hanya untuk orang itu. Jadi manusia sudah tidak meyakini lagi tentang firman-firman Allah Ta'ala, maka putusan itu aku datangkan. Nah, faktor keyakinan itulah yang Rasulullah mengatakan, tak usah divaksin. Namun divaksin apa? Karena kita adalah orang beriman kepada Rasulullah Ta'ala. Nas Quran sudah jelas mengatakan bahwa orang-orang yang telah membangkang tentang kehadiran Masih Maud di akhir zaman, mereka tidak menerimanya. Pembangkang sudah terlalu jauh, maka Allah katakan saya akan coba dengan ini. Bagaimana mereka dengan nyawanya kalau nyawanya diambil gitu. Dan ternyata laskarnya bukan basoka, bukan nuklir, bukan bom atom, bukan. Ternyata hanya sebuah bakteri yang tidak kelihatan. Bahasanya tukalimuhum, yang akan menggigit mereka, yang akan menyakiti mereka. Dan ternyata betul ribuan. Nah, jadi faktor keimanan inilah yang sejatinya yang membuat Rasulullah dan para sahabatnya yakin bahwa tidak akan mungkin ada yang terpapar. Dan jauh sebelum itu kan beliau sendiri sudah diberikan kabar berita Rasulullah Ta'ala bahwasanya wah ini yang beliau sampaikan, siapa saja yang bernaung di rumahku tidak akan pernah terpapar ini. Nah, yang perlu dijelaskan memang rumah apa maksudnya, kan gitu. Maksudnya rumah ajaran kata beliau, yang tidak terbuat dari dinding tembok, beton, paku, bukan. Tapi rumahku ini maksudnya adalah ajaran. Ya tentu saja kalau orang Ahmadi yang mencela-mencela dalam hal keimanannya gitu ya, mungkin satu juga ada, tapi dalam sejarah waktu itu tidak ada yang satupun yang terpapar. Mungkin walaupun dalam keadaan imannya juga ini, tapi kebawa gitu ya dengan kuati kursianya para sahabat dan Rasulullah masih hadir pada saat itu. Jadi bukan karena firasat bahwa beliau sebagai orang yang benar saja Pak ya, tapi memang ada dukungan tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wahafizu kulaman fidar. Baik, jazakumullah, penjelasannya mulai sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang peperangan Samawi Pak, sebagaimana beliau jelaskan dalam Al-Fuzat ini, di mana selain wabah pes juga ya beliau tunjukkan untuk menunjukkan kebenaran beliau, yaitu adanya perangan Samawi atau yang dimaknai sebagai mubahalah. Yang secara spesifik beliau menyinggung ya dalam bahasannya ini tentang mubahalah beliau dengan Pandit Rekram. Ya, mungkin untuk memperjelas, maka siapa sebenarnya Pak Pandit Rekram itu ya, dan bagaimana kemudian mubahalah itu terjadi? Iya. Pandit Rekram itu seorang pendeta Hindu yang mendirikan sebuah sekte Hindu yang namanya Arya Samaj tahun 1890-an ke sini. Dia termasuk orang yang paling kencang memusuhi Rasulullah SAW, Islam, dan Al-Quran. Dan sudah sering terjadi dialog, korespondensi dengan beliau tentang pembelaan Rasulullah SAW terhadap Muhammad, Islam, dan Al-Quran. Tapi ternyata dia tidak pernah berhenti, bahkan semakin gencar dan semakin kencang menantang umat Islam. Dan dia punya keyakinan bahwa umat Islam itu perlu diselamatkan dari ajarannya itu. Maka sekte ini dilahirkan oleh Pandit Rekram itu sejatinya adalah untuk menyelamatkan umat-umat Islam yang sudah kolab misalnya.
saat itu di India memang Islam sangat-sangat terpuruk. Jadi seharusnya memang umat Islam hari itu harusnya kalau mereka mau baca sejarahnya gitu ya. Makanya musuh paling gerotnya saja kan mengakui kehebatan Masya Salam itu. Kenapa? Pada saat itu umat Islam sedang dalam keadaan sangat-sangat titik nadir keterpurukannya itu. Nah, Pandit Lekram salah satunya pendeta Hindu yang mendirikan kelompok Arya Samaj. Niatan pertamanya tadi untuk menyelamatkan umat Islam dari keterpurukan mereka. Satu-satunya kendaraan yang bisa menyelamatkan dia adalah dengan masuk di sektenya dia, gitu. Maka Masya Salam untuk menghentikan kelancangannya, kesombongannya, keangkuhannya, beliau mengajak untuk bermubahalah. Kalau itu udah kita bermubahalah aja. Siapa di antara kamu, saya dengan kamu yang benar? Apakah perkataan kamu tentang Islam itu yang benar? Atau apa yang saya selama ini bela yang benar? Disepakati, oke. Begitu pada tanggal 20 Februari 1893, beliau membuat tantangan mubahalah pertama kepada Pandit Lekram. Tapi beliau tanya dulu ke dia, dengan tantangan itu, dia tanya, apakah kamu tidak berkeinginan untuk bertobat? Saya akan umumkan mubahalah ini. Oh, dia bilang, saya tidak takut, silakan lanjutkan. Bahkan kalau perlu tulis tanggal dan waktunya kapan kematian saya. Sama sedemikiannya. Jadi Masya Allah tunggu sampai 3 bulan. Pada tanggal 2 April 1893, dan beliau pun sebelum itu menerima sebuah kasyaf. Dan kasyaf itu beliau cerita bahwasanya saya berada di sebuah tempat yang begitu indah. Di situ ada sahabat-sahabat berkumpul. Tiba-tiba datang seseorang tinggi besar, hitam, wajahnya menyeramkan, saking seremnya kata beliau, itu seakan-akan darah menetes dari mukanya. Dan dia teriak, mana Lekram? Sebelumnya saya sadar, ini mungkin malaikat yang akan Allah utus untuk mengeksekusi si Lekram ini. Nah, setelah 3 bulan ditawarkan ke si Lekram, Lekram mengatakan, silakan lanjutkan, umumkan kalau boleh, tunjukkan juga, tuliskan, sebutkan waktunya kapan saya mati. Nah, di 2 April 1893 itu Masya Allah umumkan dalam selebaran. Beliau katakan, saya berani mengumumkan kematian dia. Dan Allah Ta'ala ternyata memberikan batasan waktu. Beliau menunggu 3 bulan itu, menunggu ada kasab dari Allah Ta'ala tentang waktu kematian Lekram. Ternyata dalam rentangan 6 tahun dari semenjak diumumkan, Lekram akan dieksekusi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata benar. Bahkan kematian spesifiknya apa? Dia akan mati setelah hari raya. Dan itu benar matinya 1 hari setelah hari raya Idul Fitri. Kematiannya itu. Dan mungkin sampai hari ini, tidak ada satupun aparat keamanan yang bisa membuktikan bahwa Lekram itu dibunuh. Karena kan dia mati seperti orang digorok lehernya. Gitu. Ya kalau ada yang membunuh kan harusnya ada orang gitu. Tidak mungkin tidak ketemu. Ada tanda-tanda, mungkin ada pembantu, ada segala macam. Ternyata tidak, sama sekali tidak bisa diketemukan siapa yang mengeksekusi Lekram. Jadi dia mati sesuai dengan nubuatan Masya Allah yang tanggal 2 April 1993 itu. Sebelum 6 tahun, yang sudah dieksekusi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi mubahalah itu berakhir dengan kematian dari Pandit Lekram itu ya, yang mengenaskan ya Pak ya, seperti orang terbunuh ya. Maka apa Pak respon, ada tidak respon pemerintah atau masyarakat terkait dengan kematian Lekram itu, dan adakah impact kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan bagaimana respon Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menanggapi peristiwa yang tentu sangat mengagetkan lah gitu ya, di tengah mubahalah kemudian memang benar-benar kemudian mati yang menantang mubahalah. Jadi ada 2 sisi. Yang pertama dari sisi Masih Maud dan para sahabatnya, karena beliau meyakini bahwa beliau katakan, saya mengumumkan akan kematian Lekram ini bukan karena ingin seolah-olah show of force itu, ingin menunjukkan bahwa saya tidak. Tapi saya ingin menyampaikan kepada dunia bahwasanya karena saya adalah utusan yang Allah utus di akhir zaman, maka setiap apa yang saya katakan dan saya perbuat selalu akan ada dukungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan keberanian saya mengumumkan itu
itu kan di luar nalar manusia. Manusia biasa tidak mungkin lakukan itu. Karena kalau sampai terjadi, itu ada dampak hukum untuk beliau. Dan memang kenyataannya kan beliau dituduh sebagai yang merencanakan pembunuhan Lekram. Karena belum mengumumkan terlebih dahulu gitu. Tetapi aparat tidak bisa menemukan. Dan tidak ada tanda-tanda ke arah sana gitu. Bahwasanya Lekram dibunuh oleh Masih Maud atau mungkin persuruhannya gitu. Untuk membuktikan nubuatannya. Ternyata sangat clear. Tidak ada yang bisa mengarah ke sana. Bahwasanya betul-betul pada saat itu termasuk berita yang sangat menggemparkan. Karena Lekram istilahnya sedang naik daun pada saat itu. Mati di saat-saat sedang gagah-gagahnya, sedang banyak umatnya, di tengah-tengah umatnya. Dan dampaknya tentu bagi sahabat Rasulullah SAW, keimanan mereka semakin sangat luar biasa. Dan dari pihak luar sudah mulai mencari bahwasannya memang berarti benar orang ini. Jadi setiap ada peristiwa-peristiwa macam ini, selalu diikuti dengan banyak yang masuk dalam jemaat ini. Nah ini pernyataan terakhir mungkin Pak, terkait dengan dua fenomena ini Pak ya. Tadi fenomena yang pertama tentang wabah pes, yang kemudian menunjukkan kemudian kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, kemudian tentang mubahalah dengan Lekram juga ya, perang Samawi ini juga menunjukkan bahwa kemudian apa yang beliau nubuatkan terjadi ya. Lantas pengaruh besar apa yang kemudian yang berdampak kepada perkembangan dari dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari dua fenomena tadi Pak, dua peristiwa tadi? Yang pertama, fenomena yang muncul itu banyak orang yang datang ke Qadian untuk menyatakan diri sebagai murid-muridnya. Kan bahkan diceritakan dalam ketika gerhana misalnya muncul gitu ya. Ketika pes ini juga datang. Sama orang-orang pun kan artinya sampai seperti orang setengah gila. Saking tidak tahannya menerima ini. Ya, sehingga mereka mengatakan berarti ini akibat karena adanya orang ini gitu. Seolah karena ada orang ini. Kan harusnya justru yang dikatakan oleh beliau itu sudah kebenaran gitu. Jadi memang ada dua sisi, ada yang mengambil sisi positifnya bahwa ini seorang yang benar datang, tetapi ada juga yang mengambil dari sisi yang lainnya bahwa ini gara-gara ada orang ini jadi seperti ini gitu. Jadi contohnya kalau dikira pembawa sial gitu. Ini orang pembawa sial ini. Kan seharusnya kan diumumkan dulu bahwasanya ini sebuah tanda bahwa saya itu orang datang dari Tuhan. Nah ini hukuman Allah Ta'ala kepada orang yang membangkang gitu. Jadi fenomenanya sangat luar biasa pada saat itu. Bahwa banyak orang yang disadarkan akan kesalahan dan kekeliruannya. Tetapi juga ada orang yang memang yang sudah fitrahnya fitrah buruk. Memang Allah Ta'ala sudah dipilah-pilah memang. Sesuai dengan Quran Salih Al Imran itu. Jadi datangnya utusan Tuhan itu kan untuk memilih dan memilah. Ya midal hawi seminal taib. Yang baik dan yang buruk pisah-pisah ke Allah Ta'ala. Nah dengan dua tanda ini. Itu betul-betul jelas kentara. Allah telah memisahkan mana orang-orang yang betul-betul, mana orang-orang yang hanya ampasnya saja gitu. Di jemaat semakin banyak sahabat-sahabat yang menjadi orang yang sangat super gitu dalam keimanannya. Dari pihak luar juga banyak orang yang merapat dan orang-orang yang hatinya memang sudah busuk terpisahkan sendiri. Memang hukum alam rupanya seperti itu. Bahwa kebenaran ini tidak boleh ada gangguan dari tadi orang-orang munafikin. Bersih orang munafik dari peristiwa dengan dua peristiwa tadi. Baik, jazakumullah Maulana penjelasan, dan memang ya itu hal yang benar-benar menjadi tanda ya dari kebenaran dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dan sesuai dengan fakta sejarah kita baca bahwa ketika pendiri Jemaat Ahmadiyah wafat, ketika itu jamaah beliau sudah lebih dari 400.000 orang, dan itu menjadi suatu tanda ya bahwa apa yang kemudian beliau dakwakan menjadi bukti dari kebenaran beliau. Baik Maulana, terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ya bisa menjadi hasanah keilmuan yang bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pemirsa MTA yang berbahagia.
Demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad dan juga kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah sangat jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.